Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, dan semoga sampailah kepada kita semua selaku umatnya mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 7 dari kelas A27 akan membuat sebuah konten literasi digital, yang mana konten ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital kitab kuliah. Tema yang kami angkat yaitu kesederhanaan dalam menuntut ilmu atau kesederhanaan dalam mencari ilmu, yang mana tema ini kami mengambil materi dari kitab Ta'lim. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri bahwa kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama yaitu saya, Jajang Ahmad Nurdin, terus ada Pak Nur Halali, Bu Lu'lu'il Maknunah, Bu Sukmawati, dan Bu Khatijah. Kesederhanaan dalam menuntut ilmu adalah prinsip yang telah dijunjung tinggi dalam tradisi keilmuan Islam sejak zaman dahulu. Kitab Ta'lim adalah salah satu karya monumental yang menggambarkan nilai-nilai kesederhanaan dalam menuntut ilmu. Dalam konteks ini, kita akan menjelajahi konsep kesederhanaan dan bagaimana hal itu tercermin dalam pendekatan pembelajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiki dunyawiyah biqadril wus'i. Pada penuntut ilmu tidak boleh atau harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia sesuai dengan biqadril wus'i, sesuai dengan kemampuannya. Falihadza ikhtarul gurbata. Oleh karena itu para ulama memilih merantau atau menyendiri. Karena itu banyak pencari ilmu atau santri pergi merantau, pergi ke pondok pesantren. Untuk apa? Untuk perjalanan menuntut ilmu. Karena kalau kita belajar dari rumah, wah itu banyak penghalangnya. Sibuk dengan inilah, sibuk dengan itulah, ada televisi lah yang mengganggu, apalagi sekarang smartphone atau handphone, itu sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu santri atau kita harus pergi merantau, pergi ke pondok pesantren untuk belajar, untuk fokus belajar. Ya. Wala budan min tahammulil nasobi wal masyaqqati fi safarit ta'allum. Dan tidak boleh tidak daripada menanggung kelelahan dan kesukaran fi safarit ta'allumi, dalam perjalanan belajar. Karena belajar ini urusan yang berat, urusan yang berat. Kita harus siap menanggungnya, kita harus siap mental, kita harus siap fisik. Kama qala Musa sallallahu ala nabina wa alaihi, sebagaimana yang disabdakan Kanjeng Nabi Musa. Kapan Kanjeng Nabi Musa berkata, fi safari ta'allumi, dalam perjalanan belajar, ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Beliau berkata, walam yunqal anhu dzalik fi ghairihi minal asfari. Artinya Nabi Musa pada saat proses belajar dengan atau perjalanan untuk bertemu Nabi Khidir, beliau berkata suatu perkataan yang menunjukkan tentang lelahnya perjalanan belajar. Apa perkataan Nabi Musa? Laqad laqina,
sungguh sudah kita temui min safarina hadza, dari perjalanan kita ini, nasoba, akan kelelahan. Lelah kita berjalan terus, belum bertemu dengan Nabi Khidir. Liyu'lam anna safarul ilmi la yakhlu 'anit ta'abi. Perlu diketahui bahwa safir mencari ilmu itu sesungguhnya tidak terlepas dari kelelahan perjalanan proses mencari ilmu. Jadi bukan hal yang mudah. Oleh karena itu Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di anna thalabal ilmi amrun azim. Karena urusan mencari ilmu itu urusan yang besar. Bahkan wa huwa afdalu minal ghuzah, dan lebih utama daripada perang. Inda aksaril ulama, di sisi kebanyakan para ulama, wal ajru ala qadari ta'abi wan nasubi, dan pahala itu menurut berat ringannya tantangan yang dialami. Faman sabru ala dzalika ta'abi wajada lazzatal ilmi tafuku lazzatid dunya. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana lezatnya tak ada bandingannya di dunia. Bismillah, melanjutkan pada episode kedua tentang kesederhanaan dalam menuntut ilmu, menggali kebahagiaan ilmu di tengah kesusahan. Menjadi orang berilmu adalah cita-cita mulia dan sudah menjadi sunnatullah di dunia ini. Tak ada satupun cita-cita mulia kecuali harus diraih dengan kesabaran. Oleh karenanya hanya ada satu solusi agar seseorang dapat istiqomah menggapai cita-cita mulia, yaitu mensabarkan diri untuk terus berjuang. Bagi seorang muslim, belajar adalah wajib hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu yang dia dapat memperoleh manfaat dunia akhirat, maka hal itu lebih baik baginya daripada umur dunia 70.000 tahun yang dipergunakan puasa pada siang hari dan sholat pada malam hari dalam keadaan diterima, tidak ditolak. Bagi umat Islam, sabar melainkan merupakan akhlak yang terpuji, juga merupakan salah satu ibadah, karena bagi pelakunya akan mendapatkan pahala berupa tempat di surga di hari akhir nanti. Dalam menghadapi kondisi apapun, seorang muslim memerlukan kesabaran, baik dalam menjalani hidup yang sejalan dengan keinginannya maupun yang bertentangan dengan kesenangannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar pada dua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya,
dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Berilah sabar yang diperlukan dalam belajar agar sukses, antara lain: 1. Khusyuk atau fokus. 2. Tekun, pantang menyerah. 3. Tidak terburu-buru. Dan yang keempat, berserah diri.